Kamera, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang. Judulnya pagi. Pada teman-teman yang saya cintai dan saya kasihi ya. Oke lah, pada hari ini saya akan mengisi tugas dengan membawa presentasi tentang pelaporan ke institusi ya, dan rujukan ke institusi ya yang terkait. Sebelumnya kita memulai presentasi, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita sama-sama berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Ada baiknya, maaf saya mungkin salah pencet. Ini kita perkenalkan dulu ya, walaupun kita sudah saling kenal, tapi saya juga nggak semua namanya hafal ya. Jadi saya sekali lagi memperkenalkan diri. Ini tampang saya mungkin 20 tahun atau 15 tahun yang lalu lah. Sekarang udah rambutnya habis ya. Ini saya kelahiran Sumatera, Palembang. Jadi tinggal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Siapa tahu ada yang tetangga di sini. Ya, pekerjaan sehari-hari dokter umum, sampingan ya kadang-kadang ngajar pijat. Ya, pijat anak, pijat ibu hamil sama ibu menyusui. Cuma karena di SKKNI untuk pijat bayi dan ibu hamil ada, tapi saya nggak gitu cocok, jadi saya pakai topik yang pijat refleksi. Baiklah, sebelum kita memulai inti pembicaraan atau inti diskusi kita, baiknya kita bahas tentang K3 ya, tempat kita belajar pada pagi hari ini. Pertama, kalau untuk ini saya bahasnya mengenai klinik ya, karena ceritanya ini kan pesertanya adalah peserta untuk pijat refleksi. Jadi kebersihan dan kerapiannya adalah di tempat kerja ya, tempat kerja klinik, ruang tunggu, ruang ganti pakaian, tempat sampah, wadah limbah medis dan lain-lain ya. Kalau ada yang tidak paham boleh sambil tanya ya. Jadi kalau yang lain sudah paham ya, tempat kerja klinik, ruang tunggu, tapi wadah limbah medis sudah paham? Belum ya. Jadi istilah limbah medis ini kita pakai untuk pelayanan kesehatan ya, baik untuk pelayanan kesehatan dalam arti relaksasi maupun kesehatan dalam arti sebenarnya. Jadi minimal untuk pijat refleksi kita memakai atau memanfaatkan APD sarung tangan yang dari karet, karena kita bersentuhan langsung dengan tubuh klien. Kalau kita tanpa sarung tangan sih boleh aja, cuma kadang-kadang lebih nyaman antara klien dengan kita pakai perantara sarung tangan. Dipilih bahan karet karena bisa menyesuaikan dengan ukuran tangan kita. Jadi ukuran sarung tangan sebaiknya jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Kalau terlalu besar kedodoran, nggak enak kerjanya. Demikian juga kalau terlalu kecil. Jadi kita cepat lelah karena itu karet kan menjepit ya jari kita. Kemudian kebersihan lantai, toilet dan wastafel juga sama pentingnya. Lalu ketersediaan sabun cuci tangan ini penting, karena apalagi untuk si terapisnya, karena selain dia kontak ya, walaupun dengan perlindungan sarung tangan, juga memanfaatkan minyak urut ya. Kalau minyak kita tahu sendiri, tanpa sabun agak sulit untuk membersihkannya. Lalu kerapian terhadap spray bangku terapi ya, barang habis pakai tadi misalnya, sekarang kan spray itu dialas lagi semacam perlak kertas, jadi lebih hygiene. Jadi habis setiap orang ganti lagi baru, ganti lagi pasang lagi yang baru ya. Kemudian jangan lupakan juga apa ya,
alat pemadam api ringan yang posisinya gampang dilihat supaya kalau terjadi musibah bisa cepat diatasi sebelum membesar apinya. Lalu tidak lupa juga sarana jalan masuk keluar akses ke klinik, karena kadang-kadang juga ada orang yang datang dengan kursi roda. Kalau kita tidak ada akses kursi roda, kasihan orangnya, jadi harus digotong-gotong masuk sampai ke dalam tempat ranjang tindakan ya. Sampai di sini masih ada yang mau ditanya atau sudah jelas? Silakan, kalau ada yang kurang jelas jangan ragu, ditanyakan langsung. Jadi seperti biasa ya, tiap ada kelas atau tatap muka ada tata tertibnya. Jadi tata tertib sama aja ya, yang pasti di kelas dilarang merokok dulu karena ruangan ber-AC. Lalu sebaiknya tidak bicara kalau tidak perlu ya, jadi bicara kalau memang mau diskusi dengan pengajar. Kita boleh silakan mengacungkan tangan atau juga menyebutkan nama supaya kita tahu siapa yang diajak berbicara ya. Lalu kalau bisa juga tidak keluar masuk ruangan ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi teman-teman lain. Lalu juga kita pada saat jam masuk maupun istirahat tepat ya, supaya kita menegakkan disiplin ya. Oke, nah yang mau kita bahas hari ini adalah melakukan pelaporan dan rujukan pada instansi atau dinas terkait. Jadi setiap pelayanan kesehatan itu baik klinik maupun pijat juga ada sistem pelaporan dan rujukan ya, ada instansi atau dinas terkait. Nah, kira-kira tahu nggak instansi atau dinas terkait untuk rujukan daripada klinik pijat refleksi? Ada yang tahu? Ya, ini kita akan bahas ya. Jadi ini berdasarkan kode unit Q869020000801 ya. Judul unitnya berdasarkan SKKNI ya, melakukan pelaporan dan rujukan pada instansi atau dinas terkait. Lalu elemen kompetensinya kita ambil yang pertama saja, melakukan persiapan ya. Lalu KUK-nya yang ke-1 adalah pihak luar dan institusi atau instansi terkait diidentifikasi atau kita kenali, maksudnya instansi atau institusi terkait yang ada di area sekitar klinik kita. Kemudian pengetahuannya adalah supaya kita bisa menjalin komunikasi yang efektif dan efisien, agar pada waktu misalnya kita perlu rujukan, kita sudah kenal sebelumnya, jadi mudah. Jangan baru perlu baru nyari, jadi kesannya kayaknya wah ada perlunya nih baru datang gitu ya. Nah, tujuan pelatihan kita adalah diharapkan peserta nih atau teman-teman di sini bisa mengerti alur pelaporan dan rujukan pada instansi atau dinas terkait. Ya, dinas terkait atau instansi apa aja nanti kita bahas di berikutnya ya. Kemudian manfaat pelatihan diharapkan setelah selesai mengikuti pelajaran ini ya, peserta bisa mengenali atau mengidentifikasi pihak luar atau institusi atau instansi yang dimaksud ya, terkait yang dekat dengan sarana pijat refleksinya, yang dekat, jangan cari yang jauh, karena namanya kita mau rujuk, mau lapor, masa nyari yang jauh, ya tetangga dulu gitu ya, kecuali tetangga nolak baru kita pikir lagi tempat yang agak jauh. Lalu peserta mampu melakukan pelaporan dan rujukan pada instansi dinas terkait jika ada kasus rujukan ya. Seperti apa kira-kira kasus rujukannya? Semisal ada klien lagi di pijat refleksi, tahu-tahu dia keluar